Oke. Ya kalau pagi itu ya cahaya bisa begini nih. Saya tuh senang cahaya pagi karena buat foto tuh bagus. Tonnya buat foto bagus tuh, lihat tuh. Ya. Buat yang hobi motret, jam-jam segini tuh the best. Tuh, cahaya lihat tuh. Kayak jadi gimana gitu. Tuh, cahayanya. Sedap. Tuh. Semalam hujan ya. Jadi kotor, ntar lagi bersih sapu deh. Ngeliatnya pengen berenang. Lovely. Ini my best spot. Saya senang banget spot ini nih. Ini harusnya mejanya nggak di sini nih. Ini meja ini. Bentar ya. Saya mau jam dulu. Nah, di situ harusnya. Kan? Kerjaan saya tuh emang tukang mindahin. Itu. Ini kayak pohonnya nggak cakep ya. Tukar. Ini turun. Nah, kan cakep gitu. Jadi biar di sini numpuk, sini sendiri dia. Kan? Oke, ini ada patung keren. Ini juga ada patung keren. Oke. Saya mau bisnis patung. Ini patung yang saya bikin. What do you think? Itu dijual tuh, ya. Ini juga mau dijual. Ada yang mau? Tuh gini. Keren kan? Iya. Kalau ini nggak dijual. Lihat tuh, anak gadis lagi bikin sesuatu. Dia lagi hobi masak. Oke. Sekarang selamat Idul Adha. Ya, selamat Idul Adha. Sebentar saya bersih kotor. Selamat Idul Adha. Mudah-mudahan ibadahnya nyampe semuanya. Ya. Oke, apa yang mau kita jawab nih? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sabtu ini di Pakubono praktek ada. Di Pakubono ada yang praktek hari ini. Silakan ke sana. Silakan datang. Ini kita lagi kebanjiran pasien flek melasma. Kasihan sih ya. Pasien flek melasma yang datang ke kita biasanya udah kapok. Yang udah kapok berobat nggak beres-beres gitu. Yang udah 8 tahun, 10 tahun, ada yang 15 tahun udah berobat flek. Udah keluar semuanya. Kasihan. Ya mudah-mudahan kita bisa bantu lah ya. Mudah-mudahan kita bisa bantu gitu. Jadi banyak banget pasien yang datang
ya, dengan ribuan loh yang datangnya, bukan 1-2 biji ya. Kalau 1-2 biji mah kebetulan gitu. Ini yang datang udah ribuan. Dari berapa lama? Dari 3 bulan terakhir lah ya, tuh udah ada ribuan di semua cabang ya, bukan cuma di Pakubono Beautiful sama di Space doang. Di semua cabang kalau di total tuh udah ribuan dalam 3 bulan terakhir itu yang datang. Dan case-nya bukan case simple gitu, case-case yang memang udah nggak ada progres gitu, case yang nggak ada progres gitu, malah memburuk ya. Kalau dari cerita pasien memburuk, dan kita lihat foto-foto mereka di awal, yang waktu awal tuh masih cuma flek kecil nih kayak saya punya nih, kecil sini, tapi sekarang udah full satu muka semuanya ya. Kasihan sih. Jadi emang dalam sebulan terakhir begitu. Nah memang ini yang jadi 3 bulan terakhir ya, memang ini yang jadi concern saya gitu. Jadi sekali lagi ya, daripada kita ribut-ribut ya, terutama ini masalah, karena saya sebenarnya nggak pernah mention siapa gitu ya. Di Bogor ada di Jalan Batu Lempangan, di Jalan Bang Barung ya. Saya nggak pernah mention si A, si B, si C ini dari klinik A, B, C, karena bukan, nggak penting gitu ya. Karena poinnya adalah bukan tentang siapa yang ngerjainnya gitu ya. Tapi yang saya kritisi di sini adalah ya seyogyanya kalau kita melakukan suatu prosedur ya, apalagi prosedur sudah kita ulang-ulang berkali-kali di pasien yang sama, ya kita harus melihat efektivitas tindakan kita gitu. Kok gue kerjain A ke pasien ini, setiap gue kerjain bukannya membaik malah memburuk gitu. Apakah si A ini harus gue ulang lagi gitu? Kan gitu ya logikanya gitu. Nah ini yang saya lihat, karena semua pasien rata-rata cerita mereka berobat bisa 5-10 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun ya, dengan metode yang kurang lebih sama gitu. Ya, yang kurang lebih sama, dan pemainnya bukan pemain kecil-kecil ya. Kalau nama yang mereka sebut nama-nama top semua gitu, nama-nama yang cukup sering kedengeran lah ya, bukan klinik abal-abal gitu, atau bukan pelaku yang nggak kompeten gitu. Jadi kalau saya ngeliat problemnya bukan, ya memang gini, penanganan flek melasma ya, secara general itu memang ada 2 aliran. Aliran yang depigmentasi sama aliran yang skin barrier ya. Kalau aliran depigmentasi biasa mereka fokus pada bagaimana memecah flek supaya flek itu cepat pudar gitu ya. Itu aliran pertama. Nah ini biasa aliran-aliran ini yang menggunakan protokol pemakaian laser, peeling, krim malam. Nah kombinasi ini saya nggak mau bahas detailnya karena nggak penting menurut saya ya. Tapi 3 modalitas ini yang dipakai, yang biasanya diharapkan bisa memudarkan flek bahkan ke arah sembuh gitu ya. Ini kelompok yang pertama, aliran yang pertama, aliran depigmentasi. Nah aliran kedua mirip yang saya kerjain gitu, aliran yang fokus kepada perbaikan skin barrier. Nah aliran yang saya anut ini, saya perhatiin memang berobatnya lama ya. Berobatnya lama, semua ada plus minusnya. Aliran yang saya kerjain itu aliran yang fokus kepada perbaikan skin barrier. Jadi saya perhatiin kalau skin barriernya udah berhasil dikoreksi ya, hiperpigmentasi yang terjadi di permukaan kulit itu perlahan-lahan akan menghilang dengan sendirinya. Nah tinggal nanti kita akan bantu percepat dengan baru ya, pada saat skin barriernya saya nilai udah bagus, baru disitulah saya mulai melibatkan beberapa modalitas untuk depigmentasi. Jadi saya akan pakai laser, peeling atau krim malam nanti setelah skin barriernya oke. Itu yang saya anut ya. Jadi bukan berarti nggak boleh peeling, laser atau krim malam sama sekali, bukan. Diistirahatkan dulu itu kalimatnya. Jadi beda ya. Beda pengertian kalimat diistirahatkan dulu dengan tidak boleh sama sekali.
gitu. Beda banget ya. Nah jadi buat yang sewot di luar sana yang ngomel-ngomel seolah-olah saya bilang nggak boleh sama sekali, kayaknya Anda salah dengar deh. Karena yang Anda dengar itu mungkin petikan. Jadi kan saya ngomong nih, ya kalau protokol saya, nah saya ngomong gitu tuh, ya kalau protokol saya jangan dulu, jangan di laser peeling atau krim malam dulu gitu, istirahatkan dulu. Nah yang dikutip, jangan dulu, jangan di laser peeling plasma dulu, jangan di laser peeling krim malam dulu, itu yang dikutip. Itu yang dikutip sama sebagian TikToker, sebagian netizen di Instagram. Akhirnya itu yang disebarin, ada yang buat jualannya mereka. Karena banyak yang jualan dengan statement-statement saya tuh ya. Terus banyak begitu. Saya sering bilang kebutuhan akan skincare basic itu sangat baik dan penting buat kulit gitu. Terus dikutip juga bagian itu doang seolah-olah ya formulasi kalimatnya itu dibuat skincare basic bisa menjadi jalan keluar buat semua masalah. Nah saya nggak pernah ngomong gitu ya. Pada kondisi kerusakan kulit ringan, nah itu selalu saya garis bawahin. Pada kondisi kerusakan kulit ringan, ya dengan kita mengistirahatkan kulit dari beberapa modalitas yang bisa memberikan efek kepada skin barrier plus skincare basic, ya kondisi ini akan bisa dikoreksi, akan mungkin bisa dikoreksi itu kalimatnya. Pada kondisi kerusakan yang ringan, ya. Kenapa? Karena kan tubuh sebenarnya punya rejuvenate naturalnya. Tubuh kita kan juga punya siklus sendiri gitu. Siklus kulit sendiri 28-40 hari. Jadi dengan kita nggak ngerusak, dengan kita nggak memberikan beban pada skin barriernya, kita support moist pada kulit, healing prosesnya akan terjadi dengan sendirinya. Ikuti natural prosesnya dan ini takes time, butuh waktu. Tapi it works pada kondisi yang sangat ringan, yang ringan ya. Nah pada case yang berat ya, kalau case-nya berat nggak cukup. Kalau case-nya berat, kerusakan skin barrier berat, misalnya Anda ada flek melasma satu mukanya ada kering banget, sensitif abis, itu kayaknya skin barrier aja skincare basic aja nggak akan cukup gitu. Pada kondisi begini, Anda butuh tambahan supporting lain untuk mempercepat penyembuhan skin barriernya. Ya. Saya analogikan begini nih. Skin barrier problem itu seperti pelari yang patah kakinya. Ya, Anda nggak akan bisa lari. Anda nggak akan bisa lari pada saat kaki Anda patah, gitu. Jadi sembuhin dulu patah kakinya, baru boleh yang lain-lain, ya kan? Kalau misalnya patah kakinya cuma green stick fracture, patah ringan yang nggak sampai displace, ya, terus nggak ada disloknya, cukup dengan dikasih bandage doang, diistirahatkan kakinya jangan dipakai, setelah sekian waktu dia akan sembuh sendiri. Nah kira-kira gitu ya. Nah itu pada kondisi skin barrier ringan ya, Anda istirahatin dulu, kasih nutrisi yang cukup, kelembaban yang cukup, ya kulitnya akan sembuh sendiri. Sama tulang yang patah, tulang yang ringan itu ya akan sembuh sendiri. Tapi kalau dipaksa lari dalam kondisi patah, dipaksa lari, dipaksa training, ya pasti ikut rusak, ikut makin patah si kakinya gitu. Nah analogi misalnya gini, ini analogi ya biar orang ngerti kita. Jadi tindakan seperti laser, peeling, krim malam itu kan tindakan yang baik, yang tujuannya juga bagus ya. Bagus itu, saya nggak pernah bilang itu nggak boleh, nggak boleh itu berbahaya, itu merusak nggak. Beda dengan pada saat saya ngomong suntik cairan ke payudara itu nggak boleh. Ya beda tuh, itu tidak boleh. Suntik cairan ke payudara nggak boleh. Ya, yang dibilang sebagai enzim lah, buat membesarkan kelenjar lah, buat membesarkan itu nggak boleh. Ya. Secara keilmuan tidak boleh, sangat tidak disarankan dan itu bisa menyebabkan kematian. Tapi kalau misalnya laser, peeling, krim malam enggak, itu oke. Itu boleh, tapi kapan? Nah, itu kan pertanyaannya, kapan gitu. Jadi kalau misalnya ibarat lagi kayak pelari tadi, kita lihat ya, muscle training bagus ya, latihan fisik bagus, terus yoga atau pilates bagus. Pokoknya semua training bagus buat pelari ini supaya dia bisa lebih gesit, lebih agresif dan lebih cepat naikin speednya dia gitu. Bagus, tapi jangan dikerjakan pada saat dia lagi patah tulang. Ya, kalau dia lagi patah tulang kita suruh begitu nih jadi nggak kuat dia malah rusak. Terus ada kalimat tuh, tapi masa training itu bagus, masa training tidak akan menyebabkan kecacatan atau patah tulang. Betul, pada pelari yang belum ada patah tulangnya gitu. Ya, pada pelari yang belum ada patah tulang, pada pelari sehat.
Nah itu kenapa saya kritisi ya. Pengamatan saya, penggunaan even kayak pico laser yang udah advance banget ya, penggunaan pico laser, peeling, apalagi peeling ya, dan krim malam walaupun light ya, saya tidak sarankan pada, ini protokol saya loh ya, sekali lagi yang saya omongin protokol saya tidak sarankan pada pasien dengan flek melasma dengan skin barrier problem gitu. Kenapa? Karena itu tadi, skin barrier itu lagi rusak, lagi sensitif, nggak sekuat kulit normal. Kalau pada kulit normal betul ya, pico laser tuh tidak menimbulkan penipisan kulit, dampak panas yang bisa dikontrol, thermal effect-nya itu bisa dikontrol pakai yang low energy gitu, bisa gitu, nggak ngaruh dia pada kulit sehat. Tapi pada kulit yang udah tipis, yang di kulit sehat nggak ngaruh, di kulit ini ngaruh gitu ya, di yang skin barrier belum bermasalah tuh ngaruh gitu dasar pemikirannya biar paham gitu ya. Jadi jangan baca jurnal pada kulit sehat diterapin pada kulit sakit. Makanya nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, terlepas dari, nah ini baru saya ajak diskusi buat sejauh-sejauh di luar sana ya. Makanya saya bilang kalau mau kita enaknya bikin ini bareng deh, bikin kayak diskusi meja bundar. Nah, seru tuh ya. Ayo siapa yang punya aliran mengobati pakai laser peeling, ayo kita ketemuan, jadi lagi manasin. Ayo kita ketemu ya, diskusi bener, kalau perlu kita siarin live biar seru gitu. Jadi orang ngikutin gitu. Berani nggak? Ya. Nah ini saya challenge nih. Ayo kita duduk, kita diskusi santai aja. Ngomongin secara keilmuan apa yang terjadi, bagaimana gitu. Terus bawa case-nya. Bawa case follow up kita masing-masing 6 bulan terakhir. Gitu, berani nggak? Ya, jadi daripada ngomel-ngomel nggak jelas, daripada bikin konten malah kelihatan Anda dihujat ya, kasihan gitu ya. Daripada bikin konten yang konyol ya, pura-pura berantem di belakangnya, terus joget-joget nggak jelas, malu, kelakuan memalukan, kayak bukan dokter yang sekolah gitu. Ya. Jadi kalau mau, ayo nih ya, ini saya challenge, kita duduk ketemuan, saya aturin tempatnya, mau di mana juga boleh ya. Kita duduk ketemuan buat sejawat yang selama ini nyindir-nyindir dengan cara yang menurut saya agak konyol dan merendahkan diri Anda sendiri, yang saya yakin ya nanti 5 tahun lagi Anda nonton video itu Anda pasti malu tuh. Ya, ayo kita ketemuan, duduk ya, bawa materinya ya, bawa materinya. Jadi misalnya Anda punya pasien, Anda yang udah Anda follow up setahun kalau perlu malah ya, bawa pasien follow up setahun ya, yang setiap habis Anda treatment Anda foto, bulan depannya difoto lagi, bulan depannya difoto lagi sampai setahun. Ayo kita duduk, kita bahas, kita ceritain, kita podcastin. Jadi mungkin aja cara Anda ada yang efektif ya, ada yang baik hasilnya. Ya kita share, sekalian kita share knowledge-nya gitu. Jadi orang pada paham gitu. Ya, biar publik nggak bingung kan, katanya concernnya publiknya bingung gitu. Ya kan? Jadi biar clear gitu, biar nggak ada yang ngerasa dibingungkan gitu. Yang saya khawatirkan bukan publik yang bingung, tapi yang jualan yang bingung. Karena publik jadi mulai bertanya, kok muka saya dilaserin terus makin hitam gitu ya. Oke. Umur 27 tahun, saya pakai basic skincare terus karena masih kusam dan geradakan. Saya mau coba pakai serum tapi bingung mau mulai dari mana. Nah, biar nggak bingung, datang diperiksa. Ini namanya Anda selama ini main dokter-dokteran, yang menganalisa kulit sendiri, terus kasih milih sendiri, ya. Terus, nah sering tuh, saya sering terima cerita begini, ya dok, saya nggak pernah pakai apa-apa, saya nggak pernah perawatan macam-macam, tapi muka sebegitu selain mukanya udah tipis, telangiektasis di mana-mana, terus ada tanda periaural dermatitis, ya, terus fleknya udah mulai rata, tipis-tipis gitu. Terus saya tanya, Anda nggak pernah pakai apa-apa? Nggak pernah dok, saya nggak pernah ke dokter, saya nggak pernah treatment, laser peeling nggak pernah. Terus Anda nggak pernah pakai krim malam? Ya yang beli bebas aja. Nah itu dia, di situ yang Anda harus hati-hati. Yang Anda, ya itu makanya saya bilang suka main dokter-dokteran gitu. Terus nggak sadar yang kerjaan itu salah. Jadi dia pernah beli dan pakai beberapa waktu, cukup lama, hampir setahun 2 tahun tuh ceritanya dia. Pakai krim merek A, saya lupa namanya. Katanya dia beli dari seorang artis Instagram influencer yang bikin skincare.
Ya saya nggak ingat namanya siapa, gitu. Karena muslimah dia percaya katanya. Udah dia pakai itu. Terus mukanya jadi seperti sekarang. Dulu nggak ada apa-apa, baik-baik aja, cuma pengen kinclong katanya. Nah, dan dia belum pernah ke dokter, belum pernah kemana-mana gitu. Ya itu saya bilang itu itu krim itulah yang bikin mukanya jadi begini, itu pasti ada kortikosteroidnya gitu. Dan harusnya nggak boleh ya, tidak boleh awam ya, dokter aja nggak boleh jualan etiket biru bebas, nggak boleh. Etiket biru atau krim racikan itu harus dengan resep dan harus ditebus ke apotek, dibuat based on order, nggak boleh dibuat dalam jumlah pot-pot kecil terus langsung dijual umum gitu, nggak boleh. Apalagi penggunaannya tidak terkontrol begitu. Itu kan ada banyak zat-zat aktif yang memang harus dikontrol, terutama kayak kortikosteroid ya. Kortikosteroid di tangan kita yang sekolah aja bisa bermasalah, apalagi di tangan yang nggak sekolah gitu ya. Jadi hati-hati ya. Sering orang ngerasa nggak di treatment itu kayak seolah-olah belum pernah diapa-apain, keliru. Ini sama kayak pasien dengan obesitas, pasien yang gendut ya, pengen ngurusin berat badan, terus waktu datang konsul sering tuh ngomongnya gini, padahal saya udah nggak makan loh dok. Bener nggak makan nasi, tapi makan yang lain-lain. Nah ini yang sering jadi misinformasi itu di sini. Oke, jadi itu tadi saya nyinggung masalah gendut atau obesitas bukan buat ngata-ngatain body shaming ya. Dan itu informasi, saya pakai terminologi umum yang nggak berat lah ya, yang orang tahu. Saya pakai pelembab giut, melasma saya sedikit dan tipis. Apakah boleh pakai vitamin C? Vitamin C berguna buat proses regenerasi kulit ya, rejuvenasi kulit gitu. Anda boleh pakai, tapi tes dulu. Kalau Anda tes malah bikin beruntusan, malah bikin nggak nyaman kulitnya, ya stop dulu, jangan diterusin. Artinya skin barrier belum kuat. Tapi kalau Anda pakai nggak ada keluhan ya terusin aja nggak apa-apa. Hidrokinon juga bahaya kalau dipakai dosis berlebihan dan berkepanjangan gitu. Itu benar-benar harus di bawah pengawasan banget itu, ya. Yang sembarangan. Kenapa jerawat muncul di tempat yang sama? Gimana mau dijawab, diperiksa juga kagak. Makanya datang diperiksa. Nggak bisa tebak-tebakan. Jerawat itu apalagi? Jerawat itu case yang sama tapi ngobatinnya, treatmentnya bisa beda-beda tuh. Karena kondisinya banyak banget faktornya kalau jerawat. Ya, nggak bisa main pukul rata sama. Giut body cream dan body cleanser wanginya enak banget. Yoi, ya. Itu favorite saya juga tuh. Saya juga pakai itu. Rekonstruksi bekas mastektomi bilateral pakai implan apa cuma lemak? Datang diperiksa. Beda case, beda lagi penanganannya. Wajah saya ada urat-urat merah, gimana menghilangkannya? Harus dicek apakah itu telangiektasis atau bukan gitu, ya. Datang ke sini. Di Jogja udah ada tim saya, jadi saya nggak perlu nunggu saya datang ke sana, langsung ke sana aja. Mereka udah jago buat urusan beginian. Sampai ke bedah plastik ada di sana. Kutil nggak bisa disap-sapin, kauter aja. Breast implant mau Motiva ada, justru saya selalu pakai Motiva mostly. Kebanyakan case saya Motiva ya. Walaupun saya tidak di endorse Motiva ya, tapi kebanyakan case saya itu Motiva. Ada dan kita stok di sini Pak. Jadi banyak pasien datang langsung dikerjain. Operasi simpel cuma sejam ya. Oke. Saya setuju dengan protokolnya dokter, soalnya sudah banyak sih korbannya bukan lebih bagus, malah banyak yang gak berhasil, muka jadi merah merona dan mutung kayak pantat wajan. Aduh kasihan ya. Oke. Betul dok, saya pernah laser Pico seminggu. Tapi saya penasaran nih, saya pengen nanya nih, ini nanya beneran, pengen tahu gitu. Ada nggak sih yang pagi ini ikut live ya? Anda yang punya riwayat flek melasma terus diterapi dengan laser Pico atau dengan kombinasi dengan peeling dan krim malam terus jadi bagus gitu, bersih dan nggak relapse, ada nggak? Saya pengen tahu deh. Apakah ada ya? Apakah ada yang selama ini punya masalah melasma, flek, terus diterapi dengan menggunakan metode depigmentasi
baik itu Pico Laser, krim malam maupun si chemical peeling, terus jadi sembuh gitu ya. Bukan cuma sembuh pada saat keluar treatment ya, maksudnya setelah keluar treatment kelihatan bagusan tuh, bagus gitu, tapi setelah itu dalam 1-2 bulan kemudian nggak ada relapse, nggak balik lagi, ada nggak? Padahal Anda udah tertib ya, nggak main matahari, udah pakai sunblock gitu. Ada tidak? Nah ini jawabannya ternyata nggak ada, semua tidak ada, malah tambah, balik bahkan nambah. Bagus tapi cuma sebentar, habis itu tambah parah. Nah itu yang saya maksud. Pernah Pico dan laser yang langsung ngilangin flek, tapi fleknya balik lagi dan worse. Ada, nah ini ada nih Aji Mayahya. Mungkin Aji Mayahya bisa share ya, supaya yang selama ini sebut aja di mana. Kalau yang positif baik, yang ngerasa nggak baik nggak usah sebut ya, karena nanti jadi kita kayak ngejelek-jelekin orang, nggak mau saya. Tapi kalau ada yang setelah di laser peeling malah bagus, terus nggak balik lagi fleknya, nah coba di share ceritanya gimana gitu. Apakah flek melasmanya ringan, berat, terus riwayatnya apa, terus diapain aja berapa kali, ya kalau perlu sebut di mana gitu, nggak apa-apa biar nanti pada kesana cobain. Saya awal nggak ada flek, terus coba laser, jadi flex. Dulu rutin pakai krim malam, sekarang udah nggak cocok pakai skincare apapun. Nah, ini statementnya sering nih. Rutin pakai krim malam, sekarang ngerasa nggak cocok pakai apapun. Masalahnya bukan di skincare-nya, masalah di kulit Anda udah ketipisan. Pada saat kulit Anda ketipisan, skin barrier rusak, kulitnya menjadi super sensitif. Sehingga pakai apapun jadi nggak nyambung, jadi ngasih beban buat skin barriernya. Maka makin beruntusan, makin merah, gampang jerawatan dan lain-lain. Jadi obatnya gimana? Stop dulu semuanya, ya, istirahatin kulitnya, kasih basic skincare aja, plus datang ke klinik, saya taunya Beautiful, silakan mampir Beautiful untuk perbaikan skin barrier. Nah, Kirana Wijaya, coba share, ya.